Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa haditha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi alladzina saru fi nusratiddin khairan hasisa wa ala atba'ihim alladzina warasul ilma wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Min sunanil jum'ah al-ghuslu. Lil jum'ati adabun katsirah minha al-ghuslu wa huwa mandubun 'indal jumhur wa dhahaba Abu Hurairah wal Hasanul Basri wa Malik ila wujubihi kama fi Bujairimi al-Khatib wa huwa qaulun lisyafi'i. Di antara sunah-sunah ketika hendak mengerjakan salat fardu Jumat itu adalah mandi. Bagi orang yang mau mengerjakan salat fardu Jumat ada mempunyai adab-adab yang banyak. Di antaranya adalah mandi. Bahkan mandi itu disunahkan menurut kebanyakan alim ulama. Dan berpendapat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Hasan Basri rahmatullah alaih, juga Imam Malik rahmatullah alaih, bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Bujairimi. Dan juga ada satu pendapat menurut imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa mandi Jumat itu adalah wajib. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur dipanjangkan umur, disihatkan badan, dan terlebih lagi alhamdulillahirabbil alamin Allah bukakan hati kita suka, semangat mengerjakan ketaatan. Mudah-mudahan Allah buka hati kita ini semangat mengerjakan ketaatan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ulun bangga-banggakan dan yang ulun muliakan seluruh kepengurusan Langgar Darul Aman, imamnya, jamaahnya, donaturnya, ampun tanah, dan sabarataan yang umpat andil sehingga berdirinya langgar yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita ketika kita meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Mini akhirat. Nah, gambaran kecil keadaan kita di negeri akhirat. Yang pertama, aja Nabi, man qala ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa membaca ayat kursi selepas salat fardu yang 5 waktu itu, maka tidak adalah yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum meninggal saja. Ini amalan rutin kita nih. Setiap sembahyang fardu yang 5 jangan ditinggal membaca ayat kursi. Nabi padahi kayak itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ini di toko beingun anak hendak juga sembahyang di awal waktu. Jadi kadang awal kita berwirid, mbah salam zuhur langsung keluar dari langgar, dari musala, baca sambil di jalan. Karena Nabi madai kayak itu aja. Ya Nabi, barang siapa membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali karena dia belum wafat saja. Baca di jalan, di toko kan kita membaca, di gawian kamu membaca. Pertama nih. Yang kedua, ya Nabi, barang siapa membaca tasbih 33 kali selepas salat fardu, tahmid
wa hamada dan membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbara dan membaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 33, riwayat yang lain 34 100, riwayat yang lain 33 digenapi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah yang ke-100, maka diampunilah dosa kesalahannya walaupun seperti buih di lautan. Kita hendak masuk surga di waktu yang sama mesti diampuni dahulu dosa kesalahan. Sama juga habis sembahyang fardu nih jadi tinggal. Habis sembahyang fardu jangan ditinggal wirid subhanallah 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 33. Habis Jumat sama juga. Warid dari Nabi habis Jumat sama adik kita ada banyakkan masjid. Baca 77 berdoa berikan, ada dibaca lagi yang tasbih subhanallah subhanallah itu dibaca juga itu. Jadi punya kasus kita di masjid, kita tempat sembahyang tadi baca seorang tuh yang ditinggal itu warid dari Nabi, hadisnya sahih, hadisnya kuat. Adapun yang 77 itu dipelihara sampai Jumat depan ditambah 3 hari. Ini diampuni dosa kesalahan. Di sebagian masjid kayak diberikan kalau kayak Haji Sufyan Sauri pengasuh penagih yang ketiga ini dibaca terus itu. Jadi duduk di muka habis 777 tuh baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, lomba 33, tak kali ditinggal. Nah, maka supaya kita tak baca, supaya kita rutin bisi tasbih kita, jangan ada bisi tasbih. Terus bisi tasbih kita nih. Yang ada bisi tasbih, yang belum yang ada bisi tasbih, nukat tasbih. Yang ada bisi tasbih, nukat tasbih. Apalagi kita alhamdulillah ibadah baik, banyak guru-guru, banyak masyayikh mengambil sana tasbih ulang supaya lengkap ada asal bisi tasbih ya. Jasah ulang tasbih. Nah, itu yang kedua, mini akhirat 4 tadi. Yang pertama ayat kursi itu kalimat 5 waktunya. Yang kedua tasbih, tahmid, takbir itu kalimat 5 waktunya. Jumat sama juga. Baca juga. Subhanallah, subhanallah. Jangan kita umpatan imam juga ada pas hitungan kita. Ada bertasbih nih, mau iring-iringi aja. Ada lengkap. Jadi bawa tasbih seorang. Bahkan pengguruan nukar tasbih nang larang, nukar tasbih yang mahal. Jangan tasbih mengharap orang datang umrah aja. Datang umrah dapat tasbih harga berapa? Harga 3.000. Ada sebagian masjid banyak tasbih kayak ini berendakan nih, apa? Dapat sidin dapat tasbih orang berhadiah umrah. Tolak kan masjid tinggal biar. Jadi masjid ini berpuluh-puluh. Karena harganya berapa? 3.000 bahari. Wah ini 15.000 Allah. Larang kita duduk di warung. Larang harga ruko sebungkus. Ketinggalan biarin deh. Rusak wiridan kita. Ada terjaga wiridan. Kenapa? Coba menukar tasbih berapa? 250.000. Habis kita tukar. Habis 2 juta, 1 juta. Masa tasbih 250 kita tukar. Masa tasbih ada tertukar yang harga 250. Nah, tasbih harga 250 separuh atau seperapat upah jaga toko. Ketinggal cari kita. Malam tadi marwah di rumah Haji Udin tinggal tasbih tak konakan Haji. Ada di rumah kita tinggal tasbih. Kenapa? 250. Separuh jaga toko, separuh upah jaga ponsel. Nih separuh sisihkan nukar tasbih nah. Kita cari kita tinggal di Lenggar tahun ini kena adalah Pak Imam tasbih ulun wadai simpanyakan. Karena apa? Karena separuh harga upah jaga toko. Coba yang dapat umrah bikin umrah. Kawan bu umrah dapat kita tasbih kita tinggal bisa ada bidaan lagi. Tidak mencariin lagi. Karena ada berharga. Nah, jadi tasbih nukar yang mahal. Berjasah pulang supaya wiridin kita terjaga. Jangan bergantung lawan imam aja. Subhanallah iringnya. Sambil mengantuk orang 33 lainnya. Ada pas hitungan kita. Maka syaratnya aja Nabi habis sembahyang 33, kita 30-annya. Angkaina kalau kita sudah dikubur hanya tahu harga subhanallah sebuting hanya tahu ini. Sama juga aja pengguruan mau lakukan ilustrasi ketika kita di parut mama. Kenapa tangan nih? Kita kan makan melalui plasenta, melalui tangking pusat makan. Kenapa betis nih punya sakit aja? Kenapa hidung nih? Kenapa telinga nih? Kenapa lubang hidung nih? Waktu di perut mama nih, bapak namanya bertambah sempit di dalam parut, diberi tangan, diberi bertambah sempit, diberi betis dan lain-lain.
sekali ke dunia hanya paham. Coba cak ada betangan, kayak berusaha di dunia. Nah kayak itu jadi akhirat kena bandingannya. Parut mama lawan dunia. Nah sama itu kena juga dunia lawan alam kubur, kayak itu bandingannya. Berapa kali juta lipat parut mama lawan dunia, berapa hitungan luasnya di kubur, kayak itu juga. Nah keadaan kubur berapa juta kali lipat lebih luas daripada dunia. Ini orang beriman namanya, orang beriman. Nah, jadi modal di antara kita, modalnya adalah tasbih. Modalnya adalah tasbih, yang berapa tasbih? Nukar tasbih yang mahal di peguruan. Kenapa? Bila tertinggal kita mencari itu intinya supaya wiridan kita terjaga. Kedua, yang ketiga, aja Nabi barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar selepas salat subuh 7 kali dan membacanya juga 7 kali selepas salat fardu maghrib, maka terhindarlah dia daripada api neraka. Harus ditumbang. Masbuk kita maghrib. Jangan langsung mengiringi wirid imam, jangan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masbuk 2 rakaat kita. Imam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kita 4 aturan kita dulu. Jangan langsung melompat mengiringi imam. Ada urutan kita. Kenapa? Kan ketiga. Ayat kursi dijamin masuk surga, tasbih, tahmid, takbir, diampuni dosa kesalahan. Yang ketiga, Allahumma ajirni minan nar, diselamatkan daripada neraka. Nah, yang keempat, Nabi barang siapa habis salat fardu subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali sebelum, nah ini baturan ada, sebelum merubah posisi betisnya, maka dia dipelihara daripada gangguan setan sampai maghrib. Barang siapa membacanya selepas salat fardu maghrib 10 kali sebelum merubah posisi kakinya, maka dia dipelihara dari gangguan setan sampai salat fardu subuh nanti. Wiridan kita nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, imam baca ayat kursi dah. Kita sembahyang subuh nih, nah baca dulu la ilaha illallah. Karena syaratnya jangan dirubah betis, Bang. Jangan dirubah dulu betis, baca dulu 10 nih hitung. Jangan 9, jangan 7, jangan 10. Sudah berjatah dah asyara marat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ya Abdullah bin Abbas kunna na'rifu inqida'a sholatir rasul bitakbir. Kami tahu baginda Nabi itu selesai mengerjakan sholat dengan mendengar takbir. Nah, ada sebagian ulama menjelaskan berarti zaman Nabi itu nyaring tuh. Buat Abdullah bin Abbas akan waktu itu mendengar Allahu Akbar di luar nih. Ada juga sebagian ulama amalkan hadis tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Hanya la ilaha illallah wa syarikan ada juga. Memahami hadis tadi macam-macam. Kesimpulannya berarti wirid nyaring gimana Nabi berarti? Karena Abdullah bin Abbas kami tahu Nabi itu selesai mengerjakan salat dengan takbir. Jadi sebagian alim ulama mencontohkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Dan sebagian ulama kan mencontohkan. Yang kita lihati karena kita ada sama tarbiyah, ada sama bimbingan, wallahu alam. Tapi namun ulun di lajari peguruan, Assalamualaikum masih dia muha nih. Assalamualaikum masih dia muha. Assalamualaikum warahmatullah. Hanya berputar, berbalik ulang. Assalamualaikum warahmatullah. Kita singgah berzuhur kadang-kadang di masjid besar, di masjid di jalan nih. Kadang-kadang sama, entah mungkin ada sama pelajarannya, ada tahuan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Juga imam itu. Amun yang jelas kan di pipi imam nih ketika salam ke kanan kelihatan pipi imam nih oleh jemaah di belakang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, pipi nih. Terus sebagian kita sembahyang mampir di masjid mana waktu pas sembahyang para kamat udah singgah lagi 4 berjemaah. Ini imam perhatikan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, sembarang aja. Sembarangan. Namun yang kita pelajari sesuai bimbingan guru-guru kita, Assalamualaikum masih dia muha nih.
Belum lagi berpindah sampai habis kum tuh jangan berpindah dulu. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Harus sembahyang. Tinggal lamnya. Jangan Assalamualaikum. Ada hanyar nih juga. Bisa disambut tempatnya. Untung kuliah subuh curhat jemaah serta aja kena semua kan di wadah kami ini. Kenapa ngarannya kadesah sembahyang betahi belum hati lon. Napa betahi at-tahiyatul boleh jadi jangan aja at-tahiyatul. Deuk kadesah sembahyang betahi aja. Nah, yang ambilun jurnuan lari lawan pelajaran kita. Kan sampai ada banyaknya alim ulama udah kita masih ada sampai kayak itu. Masih banyak jembahnya mana aja. Jadi jasidin beberapa orang tuh santai bila buhan itu jadi imam aku para kahwang at-tahiyatul bangunan bacaannya. Karena ajarnya bila betahi sembahyang resah. Jauh banget larinya, jauh banget kemana larinya? Ada menyambung kan. Nah, ada juga itu jemaah masjid, gandal masjidnya. Hanya ada pas curhat mana jemaah. Singgung akan kita di pengajian di kuliah subuh. Nah, jadi tadi yang mau ulun tarima dari perguruan, assalamualaikum, dia masih warahmatullah. Tangan pipi ini sampai pipi kanan nih orang di jemaah di sebelah kanan di belakang, oleh pipi imam. Ada assalamualaikum warahmatullah juga. Tuh imam di masjid juga sehingga masjidnya masjid ganal maka mungkin ada apa? Mungkin ada sama mungkin mesin baca di mana mungkin ilmu sidin kan kita nang kada tahu mungkin nyalakan deuni juga cuman ada sama lawan pelajaran kita. Ada juga kayak itu. Kayak angkat tangan tadi tuh rata-rata kita perhatikan juga menang kita terima di perguruan langsung sidin mantar dia kan bila imam santri nih ada pas tagur sidin ingat mah kita sama juga lun ngapa ngarannya tempat lu mengabdi kan di Jawa ditagur di tengah orang banyak nih apa ngarannya di tengah santri sajadah nih jadi imaman nih tapi ini terarapian aja yang ulun ditagur perguruan tonton sambayang ulun lingkup nih Pak imaman nih masa dikisidin salah sidin berarti kemuhak nih tuh kayak ini sidin lah di tengah santri nih mau majer sudah kayak ini sini mah nyara gitu kok berapa lagi nah, itu mesti melajari nih jadi mau di masjid andang itu memperhatikan biasanya juga habian sambayang Pak imaman kami itu sajadahnya pasti kan berlingkup nah itu ulun kayak itu pan diajari ulun bisa dikira guruan ulun di tengah santri nih salah hikam tuh melipat sajadah muhak batis kemuhak nih tuh muhak apa batis kemuhak nih tuh salah aja sih Din kayak ini nah jadi di masjid andang itu ulun pan diajari kayak itu ada kita seumuran juga kayak ini ulun lah di unijunya lah kan seumuran kayak itu cuman karena ulun diajari kayak itu kayak ini di kampung ulun seorang juga di Kalaka di Kambet gitu jadi masjid ulun kayak ini juga pada karena ulun diajari kayak itu terima ada nang kita kayak ini seumuran mulai halus mulai abah mulai pada tuan kayak ini kan jadi unijunya lah kan gua cuma ulun ditagur di guru salah hikam itu betis kamu hak ke betis nah di sini nah hendak nampas ini nah di sini diajari sajadah nih oke itu diajari jadi ulun praktikan kayak itu nama ulun kawa menguasai ulun praktikan kayak itu nah ini jadinya nah di sini sudah susah tutup nih nah salah lagi ini kali dua lagi melipat sajadah yang ulun terima dari perguruan kayak itu cuma ada uninya lah kan kita nih bertalan kayak ini kan mana tapi tahunnya kekawanan yang di sekolah diaman itu nang ulun tahu juga kita bisa bagian nih karpet nih di andekim batu di muka apa kain putih jejak kan sedikit sidin tuh di sini ingin sujud ilmuha nih di jejak sedikit tuh sarik mati kan ada sajadah putih misalnya sebagian kan kain putih injak aja tuh sarik mati umat untuk sujud untuk muka yang mulia menghadap Allah Ta'ala yang diinjak nah, itu sama juga kami rasanya si Abdul Hai dari Yaman dulu praktik mandi sembahyang mandi warmayat penyarikan orangnya bisa besar harapan jadi supaya takam muka belajar mandi mayat nulun main cibuk di banyu kawan nih gambar man cibuk banyu jadi jasian tarik si Dian
galui banget di kami sih di sini disimbur sih dia mau kawan tadi. Nah tahu dulu nggak dono sini nggak kon lambat-lambat kan cek-cekan nyerang. Nah itu yang kain kapannya sebelum memandi mayat kan di disiapakan dulu. Ada yang main jejak, sakit masih juga dibeli mana jejak juga. Apa alasannya udah tahu, cuma itu praktiknya pas dijari dibeli di jejak mana nih kain kapan yang disiapakan tadi. Sarik mati ini di jejak tuh. Dibeli juga. Apa alasannya udah tahu. Punya itu praktik waktu dilejari. Selanjutnya di antara sunah-sunah Jumat adalah mandi. Ketika hendak mengerjakan Jumat, adabnya sangat banyak, di antaranya mandi. Bahkan dia itu disunahkan. Usahakan mata nih. Jangan kada mandi itu sampai Jumat. Bahkan Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Imam Hasan Basri ini Mama Sidin jadi budak, jadi pembantu kepada rasanya bini Nabi Maimunah rasanya. Pada salah hilap. Pokoknya Mama Sidin jadi budak kepada bini Nabi. Jadi bini Nabi ini sayang banget lawan Imam Hasan Basri. Mama Sidin disuruh Nabi ada mencari keperluan, Hasan Basri menangis, disusui bini Nabi Hasan Basri ini. Makanya Imam Hasan Basri ini bila Sidin ceramah banyak orang taubat mendengar karena Sidin memakan atau menghisap daripada sumber yang sangat mulia. Ya, Imam Hasan Basri ini Sidin ceramah, bila Sidin berdakwah banyak orang taubat. Kelebihannya Imam Hasan Basri. Nah di sini kadang-kadang kita kurang perhatian juga. Kita mungkin anggap biasa-biasa aja, padahal itu luar biasa. Di antaranya lagi Zubair bin Awam. Itu ketika Sidin lahir di tahnik Nabi. Nah, harga tahnik tuh. Maka ketika Sidin dewasa, Zubair bin Awam nih, bila Sidin sembahyang, burung singgah di kepala. Dikira burung tunggul. Khusyuk sembahyang. Kesan dari tahnik Nabi yang bekas tidur Nabi yang sedikit tadi. Nah, sini yang kita pahami. Hari pertama lahir itu sunat diadzankan, dikamatkan, dan sunat ditahnik. Namun kita, alhamdulillah berrezeki umur 40 atau umur 1 tahun bakikah. Bertahnik tuh lebih tahnik talqim itu dah. Tahnik itu hari pertama. Yang kita hari ke 40, hari ke 1 tahun. Pokoknya apabila kasih hari pertama itu talqim udah bertahnik lagi. Kesannya luar biasa nih. Ada kami biasanya tahu jadwal paguruan dah. Lihat di UCG, bini beranak tanggal berapa 5 April. Lihat jadwal, tidak paguruan nih, jadwal di Mesir atau jadwal di Malaysia atau jadwal umrah. Dan bawa ya kurma. Kenapa jadi dia? Pian jadwal pian kayak nana pian keluar. Bini ulun dikira beranak, jadi minta punyakan kurma. Punyakan didin, gue kulkas. Jadi anak bini beranak, ambilnya tadi. Hanya disuapakan ke anak. Nah, itu mau kami solusinya. Nah, kita di sini nyaman, sini banyak. Siapa nang kita anggap ulama nang warok, nang apik. Hari pertama mobil banyak aja bawa mobil, bawa ke rumah tuan guru, minta tahnikakan. Jadi hari pertama itu tahnik itu hari pertama diazankan, diikamahkan, dan diberi tahnik hari pertama. Hari ke-7 kita berkecukupan diberi nama hari ke-7, terus berakikah, gundul habis binian kalakian ke anak gundul habis. Di paguruan bila anak kepada digundul IQ-nya lamah karena itu anak ulun terima kan. Anak ulun 5 kali 5-nya gundul betanan. Bahkan cepat-cepat disunat. Anak kedua lakian umur 8 hari sunat. Wah ini nyaman kita, banyak dokter, banyak mantri nyaman, ada kayak bahari. Pisahihain, bahkan anak-anak halus tuh belum bersunat belum bisa terhingar, sunat cepat sembuh, 2-3 hari sembuh deh, nyaman. Cuman masalahnya palingan bakal mikir anjirnya, itu aja namanya risikonya. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim, Anna Utsman dakhala wa Umar yakhthub. Adalah Sina Utsman datang ke masjid hendak melaksanakan Jumat, padahal Sina Umar sudah di mimbar menyampaikan khutbah. Nah, masalah nih. Utsman talamban datang Jumat. Pakola, ditagur Sina Umar nih. Nah itu hebatnya bahari. Jadi pemimpin berarti khutbah tuh. Jadi bupati berarti khutbah tuh di masjid.
Jadi camat ini khutbah tuh itu bahari. Jadi Umar khutbah radhiyallahu anhu, datang Utsman. Faqala ma balu rijalin yata'akharuna aminida, singgung sidin langsung. Waduh, tokoh masyarakat sampai kedahuluan azan hanya datang ke masjid. Ditagur nih. Ya Sin Umar, waduh, tokoh masyarakat kedahulu azan hanya datang ke masjid. Baik banget ditagur sidin. Faqala Utsman, ya Amiral Mukmin, mazidtu hina sami'tu nida anta wada'tu sumaji'tu. Utsman, bahkan wahai Amiral Mukminin, ulun hanya beudu haja kada sampat mandi mengerjakan Jumat ini. Nah, berarti sunat berarti. Jasin anak kita ambil paham nih sunat berarti mandi Jumat. Jasin Utsman, bahkan ulun Amiral Mukminin hanya sampat beudu haja, langsung ulun ke masjid. Di sini Umar bilang, wal wudu aidan, wudu aja kampian ini. Alam tasma'u Rasulullah SAW yaqul, ada pernahkah pian, ada ingatkah sampian baginda Nabi bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Apabila kalian, salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan Jumat, mestilah dia mandi terlebih dahulu. Nah, itu orang bahari ditanggur tambah senang, dinasihati senang orang bahari. Di satu-satunya nak ulun tamui ini disuagi namui waktu sekolah di Pemangkih dulu guru Makmun Pemangkihnya almarhum meninggal dah. Itu jenang wani benasihat. Jadi sebelum sidin khutbah di Masjid Pemangkih kan bahasa Arab khutbah. Jadi sebelum sidin khutbah, sebelum alhamdulillah, sebelum itu benasihat sidin. Jamaah lakian tuha anum tuntung berjumat jangan langsung bulik. Berwirid dahulu, bacaan 77 tuh. Itu juga tamuan. Soalnya kita tamuan di mana-mana alim ulama panik kayak itu dari meninggal sih dia. Itu pun berparu-paru tetap orang keluaran. Apalagi kita ini kan ditagur. Apalagi kita ini di nama membimbing, di nama tarbiyah masyarakat. Dan masuk waktu mandi Jumat itu dengan terbit fajar shadiq. Bila masuk subuh, mandi Jumat sah sudah. Anak kita begitu ditambang, ada kaum mandi Jumat. Nah, jadi sebelum berangkat tuh mandi, banyak mandi Jumat, sah dan mandi Jumat. Ada berpendapat separuh liwat separuh malam seperti sholat hari raya. Nah, jadi sebagian ulama boleh sudah mandi Jumat kalau liwat tengah malam. Nah, nang mutamatnya kalau sholat Jumat sah mandi Jumat itu kalau sudah terbit fajar. Kalau mandi hari raya boleh sudah mandi hari raya kalau liwat tengah malam. Tuh, selanjutnya sok hari raya kita menyebut umur. Kalau hari raya fitrah sunat makan dahulu hanya tulak hari raya nyataan tuh. Tapi kalau hari raya haji kaina makan tuntung sembahyang hari raya. Ya makan dulu. Jadi jemaah nih supaya kita sama-sama kalau beramal sunnah. Amunnya hari raya fitrah silakan pian hendak selamatan habis sembahyang subuh. Tapi amunnya hari raya haji kena jangan selamatan dulu habis sembahyang subuh. Kenapa? Karena kita kada tahu melakukan sunnah karena tuntungan sembahyang hari raya hendak selamatan. Sebagian serba salah kita tuang pimpin doa kada tulak salah kada dimakan salah juga. Perut lapar juga. Masa habis hari raya haji sarui habis jemaah bertahanan di masjid ka rumahan kami selamatan. Kita tong baca dua kada makan nyaman juga kan. Jadi ada beramal sunnah. Namanya kita sama-sama sapa ngajian nyaman supaya kalau kita beramal sunnah sama-sama membantu tolong menolong kebaikan. Bila hari raya fitrah silahkan pian habis sembahyang subuh untuk selamatan. Nyaman di rumah kada siap-siap lagi. Ada sunnah juga. Nah, tapi amunnya hari raya haji jangan selamatan dulu, jangan makan terlebih dahulu kecuali setelah tuntung sembahyang hari raya. Nah, itu ketentuannya. Ya futu wa yakhruju bisu'udil khatib ala mimbar, dan hilang kesunahan mandi Jumat itu kalau khatib sudah naik ke atas mimbar. Ada lagi kita rumah sampingan lawan masjid, azan orang di masjid nyata bangunan kalapahan tadi begawi. Aduh sama mandi lagi bodoh aja. Umumnya mandi juga pian benit mandi Jumat ada sah juga lagi dah. Lebih dapat lagi pahala mandi Jumat. Disediain wayah rujuk dan hilang dan sudah tidak berlaku lagi kesunahan mandi Jumat itu
bisu'udil khatib ala mimbar, kalau khatib sudah berada di atas mimbar. Wa yusanu, nah selanjutnya usahakan minimal sebelum khatib masuk ke masjid kita sudah berada di masjid. Bila khatib sudah di masjid, hanya kita masuk, itu malaikat tutup buku dah. Malaikat berjaganya di muka masjid, kita melihat kan di hadis itu kan, si anu masuk tulis, si anu masuk masjid tulis. Tapi bila khatib sudah masuk, tutupnya buku dah. Tutupnya buku. Jadi hanya tadi ulun malam semalam disuruh keluar kan, sebulanan jadi imam. Semalam minta izin. Soalnya banyak bilang berparu-paru. Anak-anak kita ada anak orang dengan anak kaum muslimin gue, berparu-paru setiap langgar tuh kan di luaran. Soalnya ada ulun di musala ada banyak kaum atas sih. Nah lihat mulai keluar ada acara kan malam Rabu tadi. Habis bermaghrib mau beli aja. Isya singgah pulang setemat, habis itu tarawih sorangan di rumah lagi karena digituan dikajar. Jadi rata-rata ahlinya kakak-kanakan di luaran warna melihat deh. Gua bilang paru-paru anak-anak di luar bang, disuruh keluar berjalanan kan. Soalnya anak-anak kita ada anak orang itu anak-anak kita di luaran orang ada sembayangannya. Kalau alam abah mamanya tahu kade. Lihati masjid kayak itu, lihati langgar kayak itu, lihati musala kayak itu rata-rata. Anak-anak di luaran orang ada sembayangan. Nang ingat banget loh, mendengar dulu pengajian guru Murjani di Andang. Jasidin salah, nama salah. Nak jin ikam ke masjid itu salah itu. Nak jin ikam ke masjid salah itu. Nang bujur apa? Nak ayo kita ke masjid. Nah itu nang bujur. Ulun mama mai anak sidin bisa sarik abahnya. Tapi mana abahnya seorang namulas kamu marahi kan? Bukan sarik kan? Jadi sebesalah nih. Ulun imam masjid umumai ulun padahal imam kasar kan salah. Tapi pun abahnya seorang nyaman. Jadi guru Murjani nak jin ikam ke masjid salah nih tuh. Nang bujur nak ayo kita ke masjid. Nah umpat Imam Malik imam kita kan apik. Umpat Imam Malik ada bapak nih. Sini orang tua, sini kakak-kanakan. Ini orang tua, sini kakak-kanakan nah itu. Umum kita Imam Syafi'i kanakan kan. Belakang binian ada dicampur. Umpat Imam Malik itu supaya solusi nyaman menjaga anak ulun sambil sini anak pun dihiga pian sambil anak pian dihiga. Umpat imam kita apik dewasa itu waktu Anas bin Malik mengundang Nabi ke rumah anda disambayangi nyaman di Nabi sambayang itu diulah mihrab karena di rumah jadi atur Nabi kenal lagi dewasa hanya Anas bin Malik di belakang hanya mama sini di belakang tadi sasap nih imam kita apik. Cuman risikonya tadi abahnya sampai di muka anaknya di luar udah tahu di luar kemana-mananya buka layau. Bagus nih solusi itu umpat Imam Malik apa sambayan di sini anak dihiga sambayan sini anak di samping nyaman. Pak Imam Malik rahimahullah taala mudah-mudahan bermanfaat bagi orang pribadi dan kita sabar ta'anan dan mudah-mudahan ibadah puasa kita Allah terima. Amin. Terlebih sisa Ramadan ini kita maksimalkan. Kenapa kita maksimalkan sebelum azan isya datang ke masjid dah. Itu kan kita luar biasa dah. Amunnya nang ada maksimal kita paksakan sampai yang malam lebih baik nang ada kita maksimalkan tambah sampai malam bagus. Biasanya ngaji fikih kan. Allahu Akbar Ar-Rahman Allahu Akbar imam. Kenapa separuh in anzalna hanya kita takbir. Jadi Fatihah paling 2 ayat. Rokok juga imam kan nanggungakan dah. Nah 10 tahun ini jangan imam takbir kita takbir juga. Imam Allahu Akbar kita Allah Akbar juga. Pokoknya prinsipnya kita maksimalkan yang ada aja. Nang guru dua ancak mana nasihatnya itu. Ya Pak Guruan biasanya kami kan habis subuh salaman tuh. 5 waktu ada apa belajaran menyita waktu. Subuh aja salaman tuh biasanya di musala. Nah itu dilihat di sini banget di sini jangan suruh tangan aja, jangan berputar aja, baca salawat gua. Punya santri 300 berputar seperti tangan salaman, boleh aja 100 kali bersalawat, 200 kali salawat. Kita nih sama nih. Berputar, baca juga Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Taulih 10 kali lumayan. Karena tahu harganya kalau kita sudah meninggal dunia. Jangan perlu putar lagi jangan. Itu ingat banget tuh.
pada perguruan salaman, baca salawat, jangan 4 buku keliling aja, lumayan seputaran habis sebetaan kita santri ada aja tulisan 200 bersalawat. Nah, itu kena mahal hanya kita paham kalau sudah dikubur. Ada perguruan kita prinsipnya tarbiyah, ada taklim. Jadi diperhatikan banget murid punya taklim kan mengajar sarapiannya mengamalkan anak ada perubahan ada kah itu taklim sebuduh ulun yang penting ulun mengisi waktu sesuai waktu bisa beli kalau amun tarbiyah ada tapi perhatikan ini udah berubah nih maksud ulun sampaikan berarti ada bermasalah diperiksa ulang. Guru-guru kita sistemnya tarbiyah ada taklim ada mentaklim tadi habiskan waktu habis itu tugas ulun anak yang berubah anak mengamalkan anak ada kah itu lain urusan ulun. Nah, kita pun hendak menuruti cara yang perguruan kita menularakan. Al-Fatihah.